Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati para alim ulama, yang saya muliakan, saya hormati para imam masjid, jami, orang-orang tua kami, jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang di WA oleh Pak Haji Amri John, rasanya mengingatkan kembali, judulnya adalah menjaga kesehatan. Tadi sama-sama kita perhatikan, namun berapa banyak manusia, bahkan orang yang beriman, ketika berbuka puasa, survei membuktikan, saya coba mengawati beberapa tempat orang berbuka puasa, maka justru ujian pertamanya adalah ketika berbuka. Bagaimana ketika berbuka puasa kita melihat orang-orang yang masih tidak bisa menahan hawa nafsunya. Buktinya sekali berbuka puasa, sekali gedung-gedung maghrib langsung kolak, semangka, cendol masuk semua. Akibatnya sholat maghribnya tercecer. Ada yang masbuk, ada yang tertinggal. Ya, saya terus terang aja, bukan maksud mau riya. Saya di sana imam masjid di Tiban. Maka ketika imamnya dari rumah sudah minum air, sudah makan korma, sudah makan satu bakwan, datang ke masjid, orang masih menikmati santapan makanannya. Bahkan muadzin qomat masih juga yang merokok disambung dengan rokoknya. Akibatnya saya lihat jamaahnya maghrib banyak yang termasuk. Pertanyaannya, sampai kapan kita mendapatkan puasa yang berkualitas? Apakah tiap tahun seperti itu, hanya melaksanakan ritual ibadah saja, hanya seremonial saja, tiap bulan puasa seperti itu, dan selanjutnya sudah menjadi kebiasaan macam mitos ketika sudah 10 hari terakhir jamaahnya berkurang. Saya tanya tadi Pak ulama kita, Pak Haji Sofyan Jario, kok Pak Haji masih berkurang jamaahnya? Ya memang berkurang ya, karena sudah 10 hari terakhir ya. Di mana-mana tempat pertanyaannya, sampai kapan seperti ini? Puasa kita yang sanggup bertahan sampai 1 Syawal adalah orang-orang yang pemenang, yang insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tadi disampaikan oleh moderator atau MC bahasanya judul dari PIB adalah menjaga kesehatan. Firman Allah SWT, ya ayyuhan nasu kulu mimma razaqnakum mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan ada musuh yang nyata bagi kamu. Pak Ustaz, kok masalah kesehatan kok yang dibahas masalah makanan? Betul. Sebenarnya makanan semua itu pada dasarnya baik semua, namun
terkadang kita bertolak belakang daripada cara Nabi menikmati makanan. Nabi sampaikan, makanlah makan apabila sudah terasa sebelum kenyang. Makanlah makan apabila sudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Umatnya terbalik, menikmati makanan sampai kekenyangan dan masih kenyang sudah makan lagi. Ini yang menimbulkan penyakit. Menimbulkan penyakit sehingga masa tua kita terkadang dengkul sudah mulai loyo, ya, gigi mulai copot satu persatu, kuping mulai kurang pendengaran, mata mulai lamur. Efek daripada kita dia bisa menjaga kesehatan kita daripada makanan. Bukan makanan yang salah, tapi kita makanan berlebihan, terlalu berlebihan sehingga dari makanan itu tadi menjadi penyakit apa saja, ya. Bahkan makanan yang halal pun bisa menjadi penyakit kalau berlebihan, terlalu kekenyangan. Maka ayatnya adalah halalan thayyibah, ya. Selain halal juga baik. Satu contoh, cabai memang halal tapi kebanyakan menjadi tidak baik, ya. Segala sesuatu yang walaupun halal tapi berlebihan itu yang menimbulkan penyakit. Maka bagaimana cara Nabi makan, cara Nabi itu tidur agar kesehatan kita terjaga, itu dengan berusaha meniru Rasul kita, yaitu Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW tidaklah makan kecuali sudah lapar dan berhenti kalau sudah kenyang. Jauh umatnya, walaupun bulan puasa hanya mengganti siang dengan malamnya. Satu contoh, habis maghrib makan, habis taraweh makan, sahur makan lagi. Jadi perut belum sempat untuk istirahat sudah masukkan makanan lagi. Dan tanda-tanda orang yang puasanya, kata ulama zaman dulu, kalau memang puasanya benar-benar puasa itu mengurangi makanan, bukan malah menggantikan balas dendam karena siangnya lapar maka malamnya terus makan. Dan orang zaman dulu kalau puasa ibaratnya sebelum puasa beratnya 80 kg, nanti setelah Syawal hanya tinggal 60 karena kurangi makanannya, bukan banyak makanannya. Mentang-mentang banyak makanan, itu tadi tanpa batas. Pokoknya yang penting makan. Nah, ini yang menimbulkan daripada penyakit. Ya. Bagaimana terhindar dari penyakit? Ikuti cara Rasulullah. Bukanya hanya dengan seteguk air dan boleh 1 kurma, 3 buah kurma, 5 kurma. Tapi kita tidak, umatnya malah berlebihan. Apa yang tidak seharusnya malah dimakan, dinikmati semuanya. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang umatnya agar jangan tidur sesudah sholat subuh. Kenapa? Itu waktu datangnya rezeki yang berlimpah. Jangan kita tidur, maka itu menimbulkan penyakit juga, jadi tidak sehat. Atau Rasulullah melarang tidur sehabis asar. Ulama menyampaikan kalau tidur sehabis asar berturut-turut 40 hari maka menjadi kendir, gila, ya, jadi stres. Maka itu tinggalkan. Walaupun puasa itu ada mengatakan tidurnya orang puasa ibadah, itu sebenarnya salah, ya. Tidurnya orang puasanya hanya sekedar saja, ya, sebelum zuhur atau ba'da zuhur. Jadi waktu-waktu yang sunnah daripada Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, sebelum kamu tidur lakukanlah 4 perkara. Yang pertama, khatamkan Al-Quran. Yang kedua, jadikanlah para nabi sebagai penolongmu. Yang ketiga, jadikan muslim dan muslimat mengumpulkan ridho dengan kamu. Yang keempat, tunaikanlah umroh dan haji. Siti Aisyah radhiyallahu anha protes, ya Rasulullah, bagaimana dalam waktu yang sesingkat itu bisa melakukan itu semua? Rasulullah menjelaskan, bacaan surat Al-Ikhlas 3 kali adalah setara dengan menghatamkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hanya 3 kali dilempar, ya, sama dengan
menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jadikanlah para nabi sebagai penolongmu. Apa bacanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Sholawat yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu yang bacaan tahiyat yang kita baca ya sampai selesai. Yang ketiga, jadikanlah mukmin dan mukminat ridho kepada istighfar. Astaghfirullahaladzim paling sedikit. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita tambah lagi wa jamil muslimat wal mu'minat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doakan baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Al ahya'i minhum wal amwat. Yang terakhir, nilainya sama setara dengan naik haji adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Simpel, tidak memerlukan waktu panjang, tapi nilainya sangat panjang, nilainya sangat tinggi bagi Allah. Namun kebanyakan manusia lupa. Dan sampaikan, jangan sampai kamu tidur tidak berwudu dulu baru baca yang tadi disampaikan. Maka tambah ayat kursi, ditambah alif lam mim, ditambah akhir surah Al-Baqarah ya, dan sebagainya. Ini tanda-tanda orang beriman. Namun kebanyakan umatnya bagaimana tidurnya karena kecapean melihat handphone ya. Karena ini tidak tubuh kiri ya. Kebanyakan sekarang manusia lebih banyak interaksi dengan handphonenya daripada dengan Al-Quran ya. Ini Ramadan spesial, paling tidak minimal 1 hari 1 juz, minimal 1 hari, paling enggak jangan sampai tidak baca Al-Quran, jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Maka mari sama-sama kita mengisi 10 hari terakhir. Bagaimana kita isi dalam kehidupan kita ini, karena kita tidak tahu, bukan mustahil Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Ramadan depan belum kita ketemu lagi ya. Untuk menutup tausiah malam hari ini, mari sama-sama kita bersolawat, namanya solawat Quraniyah, yaitu pujian kepada Nabi agar kita semuanya mendapat sahabatnya di akhir nanti. Salatullahi wa salam ala man uqiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uqiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada siapa? Kepada manusia yang termulia, yaitu Rasulullah SAW yang menerima wahyu Al-Quran. Itu artinya, dan kepada keluarganya yang mulia dan para sahabatnya yang mendawamkan bacaan Al-Quran. Itu kurang lebih arti daripada sholat tadi. Karena dibatasi oleh waktu, PB nggak boleh lewat dari 15 menit seperti yang saya katakan oleh saya tadi. Maka kita akhir dengan Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.